barangkali penting di dalam video ini mau kami sampaikan pesan itu adalah jangan biarkan anak-anak Anda menghadapi masalah sendiri yang mungkin menurut Anda sebagai orang dewasa adalah masalah sepele, tetapi mungkin menurut anak kita tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video highlight berikut ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana peran orang tua dalam mendampingi dan melindungi anak-anak yang mengalami cyberbully. Ya, tentu saja kita akan berangkat dari sebuah kisah nyata. Mungkin saya tidak menyebutkan siapa-siapanya, tapi bahwa ini terjadi. Beberapa waktu lalu ada kita bisa menyebut YouTuber yang membuat sebuah konten yang menyinggung memang tentang seorang anak. Ya, memang itu agak berbau, ya kita bisa katakan sih mungkin kategori percakapan orang dewasa gitu ya. Jadi berbau seksualitas atau mungkin orang dewasa lah ini sebenarnya bukan ditujukan untuk anak-anak. Tapi kan kita semua tahu kalau dunia YouTuber ini atau dunia sesuatu yang ada di YouTube kan bisa ditonton anak, siapapun anak itu tanpa filter ya. Jadi tentu tetap harus hati-hati gitu ya. Nah, kita akan membahasnya di dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya dan kita ikuti isi highlight berikut ini. Jadi ada satu peristiwa yang melibatkan sebenarnya seorang public figure ya, tapi yang membuat konten pun ya juga kita bisa bilang public figure. Nah, tema yang diambil ya ini sebenarnya mungkin sesuatu yang bercanda. Waktu itu dibuat tahun sebelumnya ya, tetapi kemudian pada aplikasi yang memang pada aplikasi YouTube, tetapi berikutnya itu dimasukkan sebenarnya dalam aplikasi TikTok. Artinya video yang lama dimasukkan ke dalam aplikasi TikTok. Tampaknya ini yang disinggung di dalam video ini sempat melakukan teguran, mungkin ya, teguran kepada yang bersangkutan, tetapi ternyata kok muncul lagi di TikTok. Dan yang tampaknya yang keberatan ini adalah karena menyangkut anaknya, ya. Jadi sebenarnya dia tidak menyangkut dirinya sebagai orang dewasa, sebagai seorang ayah, tapi ini menyangkut anaknya. Dia keberatan karena ada anak yang disebut di sana. Dia memiliki kekhawatiran kalau dibiarkan maka akan menimbulkan jejak digital yang tidak hilang. Dan kalau anak ini dewasa kelak, dia merasa malu gitu ya ketika menonton ini, atau ada temennya yang nonton, dia diledek, kemudian orang tahu siapa dia karena dia anak seorang public figure gitu. Nah, nanti dikhawatirkan anak ini akan mengalami apakah tertekan mungkin ya, atau barangkali stres kali orang menyebutnya ketika dia mengalami bully misalnya, kan bisa saja ini menimbulkan bully. Barangkali ini yang dipikirkan oleh sang ayah, jadi dia ingin tidak terjadi kembali ya, maka dia pun melaporkan ya kepada lembaga negara yang memang mengurusi anak. Nah, ketika laporan itu dilakukan ya tentu akan diproses kan, maka dipanggillah ya yang pembuat konten ini. Di dalam pemanggilan tersebut kemudian terjadi juga mungkin klarifikasi atau konferensi pers gitu ya, yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan cukup kooperatif dan menyatakan ya ditegur gitu ya oleh lembaga negara ini, dan bersedia tentu tidak akan
tanda petik ya diharapkan tidak akan mengulangi ya, tapi memang sikap kooperatifnya terlihat ketika berbicara bahwa ya prosesnya seperti apa ketika dipanggil, datang juga ketika dipanggil itu kan berarti warga negara yang baik ya, dan ketika memberikan keterangan kepada media pun ya menyatakan di tanda petik kata-kata dinasehati. Saya rasa kata nasehati kan lebih bijak ya, semoga masuk ke dalam hati, kemudian pikiran dan juga satu perbuatan. Setidaknya ayah yang merasa keberatan anaknya dibuat atau disinggung dalam konten itu menunjukkan pertama adalah upaya perlindungan dia. Ini penting. Jadi kalaupun ini akan ditemukan oleh anaknya kelak ketika dewasa atau suatu saat nanti, si anak akan melihat bahwa sang ayah berdiri membelanya. Sang ayah berusaha untuk melindunginya. Ini penting. Jadi jangan biarkan anak-anak kita menghadapi sebuah masalah itu sendirian. Sampai dia itu ngerasa nggak ada teman dan semuanya harus dia hadapi sendiri. Nah itu malah yang bahaya. Kerap kali orang dewasa itu menyepelekan loh. Menyepelekan, kan cuma begitu. Kan hanya ini. Padahal bagi seorang anak, masalah sepele aja bisa membuat dia tertekan gitu ya. Ada beberapa anak gitu ya dalam kasus beberapa peristiwa bunuh diri yang melibatkan anak, itu kadang memutuskan begitu walaupun tidak tunggal, tapi karena hal yang dianggap oleh orang dewasa sebagai sepele, tapi tidak bagi anak. Nah, belajar dari kasus ini karena baik si pembuat maupun yang menjadi objek yang dibuat adalah public figure, maka biasanya penontonnya akan banyak, ya. Kemudian bisa saja viral, kemudian itu kan rekam jejaknya tidak hilang ya, artinya terus ada. Nah, jadi memang kalau hari ini atau beberapa bulan ini bisa melindungi, belum tentu beberapa waktu lagi anaknya nggak tahu tentang peristiwa ini. Mungkin kalau sekarang sang anak yang masuk ke dalam konten itu tidak tahu ya. Tapi beberapa waktu, ini soal waktu aja. Satu saat dia akan tahu. Nah, ketika akan tahu itu, di situ dia bisa membaca bahwa orang tuanya berusaha membelanya dan orang tuanya berusaha untuk melindunginya. Saya rasa ini hanya satu contoh sebenarnya ya, tapi yang barangkali penting di dalam video ini mau kami sampaikan pesan itu adalah jangan biarkan anak-anak Anda menghadapi masalah sendiri yang mungkin menurut Anda sebagai orang dewasa adalah masalah sepele, tetapi mungkin menurut anak kita tidak. Jadi ketika dialog, ketika upaya melindungi, memeluknya, ya berusaha untuk berbicara, menguatkannya, maka anak akan belajar tentang itu. Kelak kalau dia punya anak pun dia akan melakukan hal yang sama. Dan ketika dia merasa dibela dan dilindungi, dia merasa punya rasa aman. Rasa aman, rasa nyaman, dan dia percaya diri gitu bahwa dia akan bisa menghadapi semua ini juga kelak gitu. Itu yang pembelajaran dari kasus ini tidak hanya dalam urusan di media online gitu ya, atau kita menemukan di dunia maya, tapi bahwa di dunia nyata pun bisa saja hal-hal seperti ini terjadi. Ya, belajar dari kasus ini saya rasa penting sebagai orang tua. Kita harus memahami juga biayanya cyberbully, karena sebenarnya yang bersangkutan ini kalau pakai peristiwa ini adalah dibully pada dunia maya. Oleh karena itu, cyberbully ini bisa berdampak luar biasa, karena sebenarnya cyberbully dengan bully di dunia nyata tuh sama dampaknya, sakitnya juga sama. Bahkan kalau di dunia maya lebih bahaya, karena apa? Sulit dihapus. Di dunia maya itu susah sekali kita menghapusnya dan akan terus ada jejak digitalnya. Nah, ini yang barangkali kita khawatirkan bahwa itu akan mengganggu tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, dunia maya ini atau dunia internet, dunia digital ini sesuatu yang tentu patut kita syukuri. Tapi ini juga seperti dua sisi mata uang, bisa baik juga bisa buruk. Dan kalau kita tidak menyiapkan anak-anak, tidak mendidik anak-anak, tidak juga memberikan arahan ya, dan menurut saya kontrol ya terhadap digital ini anak-anak kita bisa menjadi korban di dunia maya, baik dari cyberbullying-nya, tapi bisa juga menjadi kejahatan ya, kejahatan cyber yang selama ini banyak menimpa anak-anak. Anak-anak tuh banyak yang curhat di media sosial, misalnya galau karena kekerasan di rumah yang dia terima atau masalah lain, lalu ditangkap oleh predator anak di dunia maya.
terjadilah komunikasi, lalu anak-anak kita sudah pasti akan dalam bahaya. Mari kita lindungi anak-anak kita. Semoga video highlight hari ini akan bermanfaat bagi ayah bunda yang membesarkan anak-anaknya di era digital. Terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Jangan lupa untuk di-like, share sebanyak-banyaknya pada semua orang yang kamu kenal, di komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi.